A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Amiratul Fauzia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Palopo, Prodi Bimbingan Konseling dan Islam. Di sini kita sudah memasuki di bagian 3, yaitu kesehatan mental dalam konteks kehidupan. Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang sama vitalnya dengan fisik. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau yang bisa disingkat WHO, mereka mengatakan atau mendefinisikan kesehatan mental sebagai suatu kondisi di mana hidup itu mengalami kesejahteraan, kemampuan berinteraksi yang bebas, di mana individu bisa menyadari potensinya, mengatasi masalah dalam hidupnya, mampu berkomunikasi aktif dalam kehidupannya atau memberikan kontribusi yang positif. Nah, di sini dalam kesehatan mental dalam kehidupan itu memiliki 4 tahapan. Yang dimana adalah kesehatan mental pada remaja dan mahasiswa, yang kedua adalah kesehatan mental di tempat kerja, dan yang ketiga adalah kesehatan mental pada lansia, dan yang terakhir adalah dampak media sosial terhadap kesehatan mental. Nah, kita bahas yang pertama dulu adalah kesehatan mental pada remaja dan mahasiswa. Pada remaja dan mahasiswa, di mana Erikson mengatakan bahwa di mana kesehatan mental pada remaja itu adalah rentan karena seorang mahasiswa atau remaja sedang mencari jati dirinya untuk menentukan arah hidupnya ke depannya. Nah, yang kedua adalah kesehatan mental di tempat kerja, di mana tempat kerja adalah kehidupan kita setelah melalui kehidupan dari kecil, remaja, dewasa. Nah, saat dalam fase dewasa ini kita sudah mengalami yang namanya kerja, karena seseorang akan memenuhi kebutuhan hidupnya dan melalui pekerjaan tersebut. Nah, pekerjaan tersebut pun harus didukung sepenuhnya, karena jika tidak, hal tersebut bisa membuatkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mental, entah itu dari bosnya, rekan kerjanya, ataupun lingkungan yang tidak mendukung lainnya. Nah, yang ketiga adalah kesehatan mental pada lansia, di mana lansia itu rentan mengalami kesehatan mental. Menurut WHO, pada lansia yang mengalami kesehatan mental itu lebih rentan 7 hingga 8%. Karena saat itu lansia sudah banyak mengalami fase-fase kehidupan, entah dia sudah kehilangan orang yang tersayang ataupun hal-hal lainnya yang membuat dia merasa tidak berguna. Adapun karena tubuhnya tidak seproduktif saat dia remaja dan dewasa dulu, dia menganggap dirinya tidak berguna. Nah, hal tersebut juga yang bisa menyebabkan kesehatan mental pada lansia. Nah, yang terakhir adalah dampak media sosial terhadap kesehatan mental, di mana kesehatan mental adalah hal yang paling penting. Tapi sedangkan di media sosial saja kita bisa menghadapi gangguan mental, di mana seperti saat kita mengupload sebuah foto atau video, maka orang akan terbelah menjadi 2 pihak, yaitu pihak kontra dan pro, di mana seseorang jika menyukainya akan mendukung. Nah, dan jika tidak, dia akan mencaci maki orang tersebut. Nah, cacian dan makian hal tersebut adalah membuat kita seperti down akan hal-hal yang telah terjadi, seperti kurangnya rasa percaya diri lagi, karena saat kita mengupload foto dengan misalnya menggunakan baju yang kita suka, tapi ada yang mengatakan itu membuatmu gemuk, hal tersebut membuatnya tidak lagi menyukai baju tersebut. Oleh sebab itu, dampak media sosial terhadap kehidupan manusia itu benar-benar berpengaruh. Apalagi sekarang banyak orang yang mencari validasi dari media sosial, ditambah 24/7 jam manusia atau kita saat ini lebih sering menggunakan gadget daripada berinteraksi normal kepada teman-teman kita, entah itu karena lelah atau jarak komunikasi yang jauh atau hal-hal yang tidak mendukung saat kita akan melakukan interaksi tersebut. Nah, hal tersebut juga tidak bagus memicu, karena adanya juga
pemblokiran pada kehidupan. Misalnya saat kita duduk bersama dengan teman kita sama-sama memegang handphone di tangan kita. Hal tersebut membuat kita tidak adanya interaksi dengan teman kita. Mungkin itu saja dari saya. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Dadah.